Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kenal dengan Bapak. Saya Radian Setiawan. Kebetulan Bapak di sini adalah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang tugas Bapak adalah mengatur semua proses kegiatan pembelajaran di sekolah atau di SMP Negeri 20, baik untuk kalian yang sebagai peserta didik dan Bapak Ibu guru yang berada di sekolah. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Kata yang paling pertama Bapak ucapkan adalah selamat. Selamat bergabung di SMP Negeri 20. Sekolah yang luar biasa, sekolah yang insya Allah bisa mencetak anak-anak terus berprestasi dan menjadi anak-anak yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bahwa tentunya kalian mengetahui bahwa dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah tentunya punya kurikulum yang menjadi dasar, menjadi kekuatan dalam kalian belajar di sekolah. Nah, proses pembelajaran di sekolah tanpa adanya kurikulum maka tentunya tidak akan terarah dengan baik. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa proses pembelajaran dengan berlandaskan kurikulum yang sesuai tentunya akan menjadi terarah buat kalian. Anak-anakku sekalian, bahwa kurikulum yang nanti yang akan kalian laksanakan dalam proses kegiatan belajar mengajar tentunya tidak beda jauh dengan apa yang kalian laksanakan di sekolah sebelumnya atau di SD ataupun di MI. Kemudian apa saja Pak nanti dalam kurikulum di SMP-nya ini, mata pelajaran apa saja yang memang nanti akan dipelajari atau akan diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru, tidak beda terlalu jauh anak-anakku sekalian. Ya, nah tentunya paling ada beberapa poin yang mungkin kalian harus lihat. Ada sedikit perbedaan, tapi insya Allah kalian bisa mengikuti. Anak-anakku sekalian, bahwa proses pembelajaran di SD tentunya biasanya gurunya hanya beberapa orang atau yang kita kenal dengan guru kelas. Guru kelas ini akan memberikan pembelajaran berbagai macam mata pelajaran, makanya dikatakan sebagai guru kelas. Walaupun ada juga yang seperti mata pelajaran tertentu yang terpisah, seperti misalnya kalau di SD itu mata pelajaran pendidikan jasmani, ya kan, terus kemudian ada pendidikan agama, atau mungkin ada mata pelajaran bahasa Inggris, komputer, itu mungkin beda guru. Tapi biasanya mata pelajaran yang lain itu diajarkan oleh hanya satu orang guru atau yang kita kenal dengan guru kelas. Nah, bagaimana nanti kalian belajar di tingkat sekolah menengah pertama atau di SMP Negeri 20? Nah, perbedaannya adalah bahwa setiap mapel yang diajarkan kepada kalian itu dipegang atau diajarkan hanya oleh salah satu guru saja per mapel. Jadi kalian akan bertemu dengan guru yang berbeda dengan mapel yang berbeda. Itu salah satu pembedanya. Nah, sekarang Pak, kira-kira mapel apa saja sih Pak yang ada di SMP? Ini perlu diketahui bahwa kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 20 adalah menggunakan kurikulum 2013. Nanti kita akan lihat ada dua kelompok yang membagi setiap mata pelajaran. Yang pertama ada kelompok A, yang kedua ada kelompok B. Nah, kelompok A mata pelajaran apa saja Pak? Ya kan? Nah, kelompok A itu mata pelajaran yang pertama adalah pendidikan agama. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. PKN
ya. Kemudian ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat matematika. Yang kelima adalah IPA, ilmu pengetahuan alam. Yang keenam adalah ilmu pengetahuan sosial. Dan yang ketujuh adalah bahasa Inggris. Nah, itu adalah mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok A. Kemudian mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok B itu di dalamnya ada seni budaya yang pertama. Kemudian ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang ketiga adalah mata pelajaran prakarya. Dan ditambah dengan muatan lokal. Muatan lokal, mata pelajaran muatan lokal yang ada di SMP Negeri 20 itu yang pertama adalah bahasa Sunda. Yang ketiga adalah pendidikan lingkungan hidup. Nah, itu beban kurikulum, mapel atau mata pelajaran yang nanti akan kalian laksanakan selama kalian belajar di SMP Negeri 20. Jadi sekali lagi bahwa mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 20 itu dibagi menjadi dua. Ada kelompok A dan ada kelompok B. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Pak, itu nanti membaginya bagaimana? Sementara kan kalau di SD tadi Bapak katakan itu menggunakan guru kelas. Kalau di SMP menggunakan guru yang berbeda. Nah, di sini ada alokasi waktu per minggu. Jadi setiap mata pelajaran itu ada alokasi waktu per minggu per jam sesuai dengan beban jam dari setiap mata pelajarannya. Seperti apa? Salah satunya adalah seperti pendidikan agama dan budi pekerti. Itu beban jam mengajarnya, alokasi per minggunya itu adalah 3 jam. Artinya apa? Bahwa dalam 1 minggu mata pelajaran agama itu akan masuk di kelas kalian selama 3 jam. Ya. Nah, 1 jamnya berapa, Pak? Apa 1 jamnya itu 60 menit? 45 menit atau 35 menit. 1 jam di sini, 1 jam pembelajaran yang kita laksanakan di sini hanya 40 menit. Ya, jadi bukan 1 jam 50 menit. Jadi kalau misalnya kalian beban jam mengajar agamanya itu 3 jam, berarti 3 kali 40. Kalau 3 kali 40 berarti 120 menit. Ya. Jam utuh berarti artinya 2 jam. Nah, itu kalau contoh dalam perhitungan beban jam dalam mata pelajaran. Nah, tadi agama itu beban mengajarnya 3 jam. Kalau PKN pendidikan Pancasila kewarganegaraan berapa jam? Itu 3 jam sama. Kemudian bahasa Indonesia 6 jam. Nah, 6 jam di sini bukan berarti dalam 1 hari, misalnya hari Senin harus 6 jam bahasa Indonesia, tidak. Jadi perhitungannya yang 6 jam itu biasanya bisa dibagi 2 kali pertemuan dengan beda hari. Misalnya bahasa Indonesia 3 jam di hari Senin ketemu guru A. Nanti hari Rabunya ada 3 jam lagi bahasa Indonesia ketemu lagi dengan guru A. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian matematika jamnya 5 jam. Apakah 5 jam semua? Tidak. Jadi biasanya kita bagi 3 jam di hari Senin, 2 jamnya di hari lain. Gitu. Kemudian IPS itu 4 jam. Ya, terus kemudian bahasa Inggris juga 4 jam. Nah, kelompok B itu ada seni budaya juga 3 jam beban mengajarnya. Kemudian pendidikan jasmani juga 3 jam, prakarya 2 jam. Kalau kita total kelompok A dan kelompok B itu dalam 1 minggu wajib kalian mengikuti proses pembelajaran kurang lebih sekitar 38 jam. Bagaimana dengan muloknya? Ya, dengan muloknya nanti tinggal kita tambahkan saja. Biasanya mulok bahasa Indonesia itu bebannya adalah 2 jam. Ya, bukan bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu bebannya adalah 2 jam. Berarti 38 tambah 2 berapa? Itu 40 jam dalam 1 minggu.
PLH, pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup biasanya 1 jam. Jadi kalau total dalam 1 minggu kalian akan diberikan pembelajaran sejumlah 41 jam dengan guru yang berbeda. Nah itu tentang struktur kurikulum 2013 yang menjadi beban jam mengajar yang harus kalian terima pada saat nanti proses pembelajaran. Pak, sekarang kan beda, sekarang masa pandemi. Ya, yang tadi Bapak jelaskan adalah proses pembelajaran yang umum di saat sebelum pandemi. Nah sekarang kita ada new normal katanya namanya. Jadi pembelajaran yang memang disesuaikan itu bagaimana? Nah selama 1 tahun ini kan kalian mengalami itu di SD. Kalian tidak masuk ke sekolah, tapi tetap kalian melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Apakah itu dengan online, apakah itu dengan via WhatsApp, begitu kan? Apakah kalian nanti melihat dengan video, apakah kalian nanti menggunakan Zoom Meet, ya kan? Atau menggunakan Google Classroom, gitu. Mungkin berbeda-beda proses pembelajaran di masa pandemi ini atau di masa new normal. Nah, apakah sama, Pak? Ya, kita berharap pelajaran jarak jauh yang mungkin sudah terbiasa dilaksanakan di SD, kalau memang ternyata dalam kebijakan di tahun ajaran baru nanti itu tetap sama, maka insya Allah kita akan tetap merancang pembelajaran ini tetap terlaksana dengan pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan daring. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan tidak seperti yang 1 tahun ke belakang kalian belajar. Tapi insya Allah kita sama-sama berdoa, proses pembelajaran di tahun ajaran baru kita laksanakan sambil kita tetap berikhtiar. Kalaupun memang pada saat di dalam kenyataannya kita tetap harus melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh, insya Allah mudah-mudahan kita masih tetap akan melaksanakan. Nah, pada dasarnya pembelajaran jarak jauh itu mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Itu yang jadi prioritas utama. Kemudian tidak ada target kurikulum anak-anakku sekalian. Artinya apa? Proses beban mengajar nantinya kalau memang itu dilaksanakan dengan proses PJJ, itu materi-materi atau kompetensi-kompetensi dasarnya itu disesuaikan dengan setiap levelnya. Jadi kalian pun tidak usah khawatir kalau belajar di rumah dan guru-gurunya berjauhan. Insya Allah apa yang nanti kalian harapkan dari setiap proses pembelajaran insya Allah bisa maksimal. Yang terpenting adalah ikuti, laksanakan disiplin. Belajar dimanapun kalian harus punya niat bahwa saya ingin berhasil, bahwa saya ingin sukses. Jadi itu saja mungkin sebagai dasar sekilas mengenai kurikulum yang nanti akan kalian laksanakan dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 20. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan di tahun ajaran baru di masa kalian bisa bertatap muka langsung dengan kami, bisa pergi ke sekolah seperti normal, ya, bisa belajar, ketemu dengan teman-teman, berkreativitas, bersosialisasi, bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di sekolah, bersilaturahmi dengan guru-guru. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa ya anak-anakku sekalian. Mungkin itu saja sekilas tentang pengenalan tentang kurikulum yang ada di SMP Negeri 20. Itu saja, terima kasih. Salam sehat sekali lagi. Tetap jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.